Sebenarnya hubungan Taehyung dan Yeon masih terasa canggung, namun karena Jimin harus pulang ke kampung halamannya, sebenarnya Taehyung masih belum menaruh kepercayaan pada Yeon dan tak akan membiarkan gadis itu sendirian berada di rumah. Pada akhirnya dengan sangat terpaksa, Taehyung membawa gadis itu pergi keluar untuk melakukan transaksi. Katakan di mana keberadaannya, hutang tanpa hutang yang harus dibayar, ucap Taehyung datar. Dua lagi di sana sudah tertawa remeh. Kerugian yang kau alami bahkan tak seberapa, itu jadi lupakan saja dan berikan apa yang kami mau. Kalian tidak akan memberikan petunjuk. Kalau begitu transaksi kali ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Aku akan pergi sekarang, ucap Taehyung dengan tegas dan sudah berdiri dari tempatnya duduk. Tunggu sebentar Tuan Kim, bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Di saat barang yang sangat kami inginkan sudah berada di depan mata, buatlah salah satu di antaranya. Di sana Yeon tak berani berkutik, karena selain itu perintah dari Taehyung, gadis itu juga tak paham dengan situasi yang saat ini tengah terjadi. Memang itu tujuanku agar kalian bersedia buka suara, balas Taehyung dengan tatapan mengejek. Baiklah, akan kami berikan alamat itu. Lagi pula tidak ada untungnya juga kita terus menyembunyikannya darimu, karena kita juga yang terkena imbasnya. Kenapa kalian tak menyadarinya sedari dulu dan memang menahan diri untuk tak mengonsumsi ini demi? Tanya Taehyung heran. Karena kami pikir kau akan segera melupakannya. Uang itu bahkan tak seberapa jika dibandingkan dengan seluruh harta milik ayahmu. Seru lagi itu. Aku tidak memiliki seorang ayah. Kami sudah lama putus hubungan, seru Taehyung, tanpa tak suka disangkut pautkan dengan hal tersebut. Sayang sekali, padahal kau ini penerus tunggal, yang seharusnya tak perlu rapat-rapat mencari uang sendiri. Kau bahkan tak memiliki orang-orang yang bekerja untuk melindungimu ketika berada di luar. Entah mereka merasa iba atau justru sengaja mengejek Taehyung. Ini alamat, ini dan ini uang untuk transaksi hari ini. Selembar kertas bertuliskan sebuah alamat juga amplop tebal baru saja disodorkan ke arah Taehyung. Jika kalian berbohong, aku pastikan kalian akan kata bisa mengkonsumsi. Itu lagi ancam Taehyung. Kau bisa mempercayai kami, sekarang serahkan barang pesanan kami. Titahnya yang segera dituruti Taehyung dengan sedikit melempar hotbar tersebut di atas meja. Perhatian salah satu lelaki tersebut kemudian beralih pada Yeon yang duduk di samping Taehyung. Apakah di situ ada produk baru yang hendak kau jual? Tanyanya. Jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, apa dia kekasihmu? Aku tidak menyangka pada akhirnya ada seorang gadis yang bisa menaklukkanmu. Pergilah, usah Taehyung. Kau tidak mengakuinya? Kalau begitu, kami bebas untuk menyentuh gadis. Taehyung segera mengeluarkan dari balik jas kemudian pada dua lelaki tersebut hingga mereka tampak sangat terkejut. Di bawah meja tangan Yeon beralih menggenggam tangan Taehyung yang masih bebas. Gadis itu manggil yang sama agar Taehyung tak terbawa emosi dan berujung dengan benar-benar kedua sampah tersebut. Namun hal itu belum juga menyurutkan emosi Taehyung. Kedua mata lelaki itu melebar sempurna kala merasakan tangan Yeon beralih menyusui yang kemudian berhenti tepat. Tangan nanti gadis itu memberikan pada itu hingga Taehyung menoleh dengan tatapan terkejut. Keduanya kemudian beradu panas dengan sebelah tangan Yeon yang masih bermain-main di sana. Sementara Taehyung tanpa sadar sudah menaruh di atas meja dan mulai mengejai tubuh Yeon dengan yang tak lagi bisa terbendung. Benar-benar Tuan Kim yang telah jatuh miskin ini bahkan tak mampu kamar untuk meredakan empat salah satu dari lelaki tersebut. Tidak apa-apa, silakan gunakan ruangan ini. Kami sudah untuk 1 jam ke depan, ucap yang lainnya sebelum mereka pergi meninggalkan ruangan. Alih-alih tetap berada di sana hanya untuk sekedar menjadi penonton kegiatan yang tengah Taehyung dan Yeon lakukan.
Karena perbuatan Taehyung, bongkar di situ hampir terasa mau patah karena melakukan di atas meja. Ia juga hampir memiliki rok panjang yang seluruh jika saja lelaki itu tak meminjamkan jas miliknya untuk diikat pada pinggang Yen. Jangan tanya bagaimana Yen bisa mendapatkan semua baju-baju itu selama tinggal di rumah Taehyung dan Jimin. Jika bukan karena Jimin yang rela memberikan baju-baju milik mantan-mantan kekasihnya, mungkin sampai hari ini Yen masih menggunakan pakaian yang sama di hari pertama mereka bertemu. Begitu pula dengan make up yang Yen dapatkan dari gambar Jimin, karena ia tak ingin pergi dengan wajah polos yang akan membuat Taehyung merasa malu. Tapi ujung-ujungnya Yen tetap kembali dengan wajah polos karena Taehyung sudah merusak hampir seluruh make upnya. Lipstick merah gadis itu bahkan sudah belepotan kemana-mana karena ulah Taehyung yang mengerjainya tanpa henti hingga kini membuat tipis Yen terlihat agak. Tak mungkin melakukan perjalanan dengan makeup berantakan. Yen memutuskan untuk menghapus riasan tersebut seluruhnya. Apa yang kau lihat? Tanya Taehyung penasaran saat menemukan tatapan Yen hanya terpaku pada satu titik ketika mereka berhenti di lampu merah. Bukan apa-apa, balas Yen singkat. Gadis itu duduk di belakang motor yang dikendarai oleh Taehyung sembari memeluk perut lelaki itu. Taehyung menyadari jika yang Yen perhatikan adalah sebuah kedai jajanan. Kau menginginkannya? Tidak, mari kita pulang saja. Aku belum sempat mencuci baju dan mengepel rumah, aku Yen. Saat lampu lalu lintas sudah berubah menjadi hijau, Taehyung sekarang berbalik ke arah menuju kedai tersebut. Lelaki itu berhenti tak jauh dari kedai dan meminta Yen untuk turun. Aku takut akan ada seseorang yang mengenali wajahku, jadi pergilah sendiri untuk membelinya. Ucap Taehyung sembari memberikan beberapa lembar uang pada Yen. Beli apapun yang kau inginkan. Yen mengangguk mengerti kemudian bergegas menuju ke kedai untuk memesan. Beberapa saat kemudian gadis itu sudah kembali dengan 2 kantong jajanan beserta teh susu ukuran jumbo yang hampir tak bisa ia bawa sendirian. Kamu beli banyak sekali, padahal sepertinya uang yang aku berikan tidak terlalu banyak, ucap Taehyung heran. Aku juga punya uang sendiri, terkadang Tuan Pak juga memberikan aku uang jajan. Tapi karena aku tak pernah keluar dari rumah, uang tersebut tak pernah tersentuh, jelas Yen. Kau bisa menghabiskan semuanya? Tanyanya penasaran. Yen mengangguk dengan sangat yakin. Taehyung merasa maklum karena usia Yen yang masih 20 tahun, jadi wajar ia hobi jajan banyak. Sementara Taehyung yang sudah berusia 30 tahun, sudah tak terlalu memiliki keinginan untuk itu. Ayo kita pulang, segera naik, ajak Taehyung. Saat Yen menyiapkan menu makan malam di atas meja makan, ia bisa melihat Taehyung berjalan melewatinya begitu saja. Tuan Kim, kau mau pergi kemana? Tanya Yen dengan segera. Menemui. Aku mendengar kabar jika besok ia akan segera pergi meninggalkan tempat persembunyiannya, balas Taehyung. Jika Jimin menelpon, katakan jika aku pergi keluar sebentar dan akan segera kembali. Jangan membahas apapun mengenai. Kau mengerti? Kenapa aku tidak boleh membahasnya? Apa dia orang yang berbahaya? Tanya Yen penasaran. Ya, itu sebabnya Jimin meminta agar kita pergi bersama, tapi dia sedang berada di luar kota sekarang. Dia tidak mungkin bisa pulang ke rumah malam ini. Aku juga tak bisa kehilangan jejak. Itu lagi, jelas Taehyung. Kalau begitu aku akan ikut denganmu, ucap Yen. Tidak, tinggallah di sini. Bagaimana jika aku kabur dari sini selama kau pergi, pancing Yen? Aku yakin kau tidak akan melakukannya. Apa kau sudah menaruh kepercayaan padaku? Taehyung telah pergi sebentar di sana. Anggap saja begitu. Aku akan pergi sekarang, pamitnya.